Oke guys, kita kan sekarang udah masuk ke materi-materi handling. Nah, tapi aku tuh masih bingung, Tasyala, materi handling itu apa sih sebenarnya gitu? Nah, di sini aku mau jelasin sedikit ya tentang Oke. material handling. Nah, material handling merupakan teknik perencanaan guna penanganan material dengan jumlah material, urutan yang sesuai dan kondisi yang tepat, serta dapat menghasilkan perhitungan biaya yang lebih murah atau tepat dalam suatu aliran proses Oke, gitu. oke. Oh, berarti itu secara material handling ya, Tasyala gitu ya. Oke. Nah, terus kalau pengertian dari ongkos material handling tahu nggak sih Han? Oke. Ongkos material handling ya. Jadi aku bantu jelasin dulu ya, Tasyala gitu ya. Jadi merupakan biaya yang timbul akibat adanya aktivitas perpindahan material dari suatu departemen produksi ke departemen lainnya dengan satuan rupiah atau meter, Tasyala gitu ya. Terus mengapa sih dalam perencanaan tata letak fasilitas harus mempertimbangkan material handling, Tasyala? Kamu belum tahu ya? Aku nggak tahu itu beneran. Oh, jadi gini ya. Nah, kenapa dalam PTL itu harus mempertimbangkan material handling? Nah, karena dengan mempertimbangkan material handling itu dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih besar, lalu meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya, dan semuanya itu tuh sangat penting dalam perencanaan tata letak fasilitas. Oke, berarti semuanya sangat penting ya, Tasyala gitu ya. Iya, betul. Nanya deh, Apa tuh? kalau input dari ongkos material handling apa aja ya? Waduh, nggak tahu apa ya kira-kira ya. Nah, Aduh. di sini aku mau jelasin nih input dari ongkos material handling. Apa tuh? Itu ada 4. Yang pertama ada nama komponen, Oke. yang kedua ada produksi per jam, yang ketiga ada berat pakai, yang terakhir ada work center. Nah, dalam perhitungan material handling itu kan kita harus mempertimbangkan jarak antar work center ya. Ya, betul. Nah, apa aja sih jenis perhitungan jarak yang harus dipakai dalam material handling? Oke, aku yang jawab ya. Jadi Oke. jarak yang dipakai itu ada pertama ada jarak linear, kemudian ada jarak tempuh, yang ketiga ada jarak waktu, yang keempat ada jarak efektif, dan yang terakhir itu ada jarak optimal atau optimal distance, Tasyala gitu. Nah, yang aku juga sekarang ada pertanyaan nih buat kalian gitu ya. Yang bisa jawab aja gitu ya. Nah, kan ada FTC gitu ya atau pertucat. Nah, itu tuh apa sih artinya gitu? Oh, aku jawab nih. Boleh. Kalau, from to chart tuh itu merupakan penggambaran tentang berapa total dari ongkos material handling dari suatu bagian. Nah, aktivitas dalam departemen ke departemen yang lainnya gitu. Oh, oke. Farhan, tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan tabel skala prioritas? Nah, terus kan katanya di tabel skala prioritas itu kan ada inflow sama outflow. Itu apa sih bedanya? Oh, tahu itu. Apa? Kalau tabel skala prioritas itu dia itu merupakan tabel yang dimana menggambarkan urutan prioritas antara departemen atau mesin pada lintasan dan layout produksi. Oh. Nah, terus perbedaannya itu untuk ya inflow dulu. Kalau inflow itu tentang elemen-elemen yang akan dipertimbangkan atau diprioritaskan nantinya. Oke. Nah, untuk outflow-nya sendiri itu tentang hasil atau dampak yang diharapkan dari tindakan atau keputusan dari dengan elemen-elemen yang terkaitnya gitu. Oh, udah paham. Oke, makasih ya. Udah ya, aku mau pergi dulu. Kenapa? Tar dulu dong. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan lagi nih, maka kamu jangan pulang dulu. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan dari ARD sama AAD. Nah, betul. Kita lihat cuplikannya. Cekidot. ARD adalah diagram yang keterkaitan dengan kegiatan atau hubungan antara aktivitas untuk menggunakan informasi dari peta keterkaitan kegiatan yang digunakan menjadi dasar perencanaan keterkaitan antara pola aliran barang dan lokasi kegiatan pelayanan yang dihubungkan dengan kegiatan produksi. AD merupakan template secara global informasi yang dapat dilihat hanya pemanfaatan areanya saja, sedangkan untuk gambaran visualnya saja secara lengkap itu dapat dilihat daripada template yang merupakan hasil akhir dari penghasilan dan perencanaan tata letak fasilitas. Untuk perbedaan utama antara ARD dan AAD adalah tingkat dari kedetailannya, di mana ARD ini lebih umum dan terfokus pada luas area yang dibutuhkan, sementara untuk AAD sendiri lebih spesifik dan terfokus pada aspek-aspek arsitektural seperti desain bangunan dan tata letak dari ruang itu sendiri.